PC Mini ITX enak dipandang dan terus terang aja sangat membantu. Saya sering banget kerja keluar kantor dan harus bawa PC ini karena kalau pakai laptop saya nggak punya laptop gaming gitu ya. Tapi dari semua casing yang ada, permasalahannya sama dan hanya satu, panas bre. Ya, panasnya PC Mini ITX ini adalah kombinasi dari berbagai macam hal, terutama kalau kamu pakai CPU kelas menengah ke atas yang memang dari sananya udah panas, bahkan pakai radiator yang lumayan gede aja, panasnya masih tetap bisa menyentuh 100 derajat Celcius. Gimana ceritanya kalau dikasih cooler yang kecil-kecil buat masuk ke casing mini-mini kayak gini? Dan itu adalah masalah pertama, bahwa cooler CPU yang bisa kamu pasang di sini adalah yang ukurannya mini-mini. Kalau memang pengen cari casing yang kecil dan enak dibawa-bawa. Dan otomatis kemampuan pendinginannya sangat terbatas. Kedua adalah power supply yang juga ukurannya kecil. Kalau pengen yang compact kayak gini, power supply-nya biasanya butuh SFX. Nah, SFX ini ukurannya kecil tapi kapasitasnya bisa gede. Sama gedenya seperti power supply yang ukurannya normal. Nah, dengan kapasitasnya sama besarnya tapi ukuran kipasnya lebih kecil, otomatis dia juga akan jadi lebih panas. Faktor ketiga adalah keterbatasan kita untuk nambah fan di casingnya. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa sama sekali, ada yang bisa tapi terbatas. Seperti yang satu ini di sini, dia bisa dipasang satu doang dan itu pun yang slim. Dan setelah saya pasang, nggak ngaruh sama sekali. Nah, semua hal tadi, panas, ketemu panas lagi, digabung jadi satu dengan airflow yang kurang bagus di dalam casingnya, ya sudah, akhirnya bener-bener panas yang sampai bodinya ini, kalau dia lagi kerja berat, lagi ngegame, lagi ngerender gitu ya, panas coy. Nah, kira-kira apa solusinya? Banyak pabrikan casing yang akhirnya bikin, kalau yang ini ujung ini lubangnya banyak tapi kecil-kecil dan ini panas banget gitu ya. Udah gitu cooler yang bisa terpasang sangat terbatas, yang bener-bener tipis, jadi nggak bisa pasang yang agak gede lagi gitu ya. Jadi akhirnya dia panas sekali. Tapi yang dua ini dia ukurannya sedikit lebih besar, terus lubangnya juga banyak, apalagi yang ini atas bawah, samping kanan kiri semuanya lubang. Tapi ternyata masih tetap panas juga bre. Jadi ternyata hanya nambahin lubang aja itu nggak terlalu ngefek karena airflow di dalamnya nggak bagus. Ngapain dikasih lubang banyak-banyak kalau udaranya nggak bisa bergerak? Diam aja di dalam. Yang masuk dikit, yang keluar juga dikit. Jadi yang namanya airflow itu bukan hanya sekedar kita pasang kipas untuk masukin udara dingin dan mengeluarkan udara panas. Tapi gimana ceritanya biar semua itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi akhirnya di dalam casing ada aliran udara yang sehat. Masuk keluarnya lancar, nggak muter-muter di dalam doang. Di beberapa casing ini saya udah melakukan banyak eksperimen. Yang pertama tadi di casing paling ujung ini saya kasih kipas di dalamnya nggak ngaruh. Habis itu saya kasih kipas eksternal bre. Jadi di luarnya ini saya tempel pakai magnet kayak gini. Nah, 2 biji lagi. Sampai akhirnya penampilannya ya nggak rapi gitu lah ya. Ada pengaruhnya tapi nggak banyak. Kalau kerjaannya ringan masih bisa lah, dia temperaturnya agak sedikit turun gitu ya. Tapi begitu dipakai kerja berat ya ujung-ujungnya sama aja, panas semuanya. Terus yang kuning ini adalah yang paling saya suka gitu ya. Karena dia gampang dibawa-bawa dan kecil gitu. Kalau yang ini dia agak susah dan berat. Nah, tapi di sini juga sama. Di sini saya masih bisa pasang kipas 2 biji di bagian atas dan di bagian bawah, tapi yang slim. Dimana udah saya coba jadi intake ataupun jadi exhaust, dua-duanya nggak terlalu ngaruh. Bahkan cooler yang saya pasang di sini untuk CPU-nya adalah cooler low profile, tapi yang ukurannya gede, nggak cukup masuk di sini. Dan itu pun udah saya ganti kipasnya pakai yang 3000 RPM dan masih tetap panas-panas aja. Sampai akhirnya saya hampir menyerah lah ya. Ya udahlah, kayaknya emang nggak mungkin dibenerin. Tapi waktu saya bikin casing custom ini, ternyata waktu dites dia jauh lebih adem dibandingin yang kuning ini. Dua-duanya menggunakan CPU yang sama, Ryzen 7 7800X 3D, cuma GPU-nya beda. Yang ini kemarin saya pasangin Gigabyte RTX 4060 low profile karena kecil dia memang lebih panas, tapi waktu dipasang di sini ya not bad lah ya. Nah, di sini karena bisa lebih gede, akhirnya ya udah saya pasang GPU yang normal. Gigabyte RTX 5060 Eagle OC Ice. Pengen tahu perbandingan panasnya seperti apa? Kita lihat perbandingan temperatur CPU-nya aja karena GPU-nya nggak sama. Pakai casing custom TNT box untuk jalanin Blender, temperatur maksimum CPU ada di angka 81 derajat Celcius. Tapi di casing Bumblebee Mechanic Master C24 hampir 87 derajat Celcius bre. Jadi memang butuh penanganan khusus nih. Ternyata selisihnya lumayan jauh. TNT box yang saya bikin ini adem banget bre. Dan dari keempat casing yang ada di atas meja ini ada satu perbedaannya. Bahwa CPU cooler yang terpasang di casing TNT box ini
kipasnya terekspos keluar. Jadi dia langsung ngambil udara segar dari luar dan dibuang ke samping. Nggak pakai diputar di dalam, nggak ada airflow sama sekali. Jadi di sini akhirnya saya berpikir gimana kalau casing kuning ini saya bikin dengan cara yang sama. Jadi akhirnya saya coba, saya pesen akrilik lagi buat jadi side panel, tapi kali ini ada lubangnya. Dimana nanti ya seperti yang ini, kipasnya akan pas ada di dalam sini. Jadi nanti dia ngambil udara segar dari luar langsung dibuang ke arah samping. Terus udah, ini saya pasang menggantikan side panel bawaannya casing ini. Kira-kira apakah bakal ngaruh atau enggak? Kita langsung lihat aja. Dari CPU Blender Test dengan side panel bawaan tadi udah kita lihat temperatur CPU hampir menyentuh 87 derajat Celcius. Tapi begitu diganti dengan side panel modif, temperatur turun drastis jadi 79 derajat Celcius. Dan bukan hanya itu, core clock dengan side panel bawaan naik turun di kisaran 4722 MHz. Tapi dengan mengganti side panelnya bisa stabil mendekati 4800 MHz, yang berarti bukan hanya jauh lebih adem tapi sedikit lebih kencang. Kemudian GPU only untuk jalanin Furmark dengan side panel bawaan temperatur maksimum mencapai 79 derajat Celcius. Dengan modifikasi side panel bisa turun dikit jadi 77, nggak banyak selisihnya ya. Terakhir untuk skenario gaming, saya coba main Black Myth Wukong, terlihat temperatur CPU dengan side panel bawaan ada di kisaran 52 derajat Celcius dan bisa turun drastis jadi 42 dengan modifikasi side panel. Sedangkan GPU yang tadi pakai Furmark nggak terlalu jauh bedanya, kali ini juga sama. Baik menggunakan side panel bawaan maupun yang modif, temperatur ada di kisaran 67 derajat Celcius. Ternyata memodifikasi side panelnya membawa hasil yang sangat di luar dugaan. Panasnya bener-bener turun, bre. Walaupun yang saya tes cuma CPU-nya aja, karena memang GPU-nya beda jadi nggak bisa di-compare gitu ya. Tapi dengan temperatur CPU-nya bisa turun sebanyak itu berarti berhasil, bre. Cuma berarti kita harus nambah modal lagi. Udah beli casing mahal-mahal, mesti nambah lagi. Tapi nambahnya nggak terlalu banyak, karena kemarin saya pesen ini ya cuma 100 ribuan aja. Walaupun 100 ribunya ini dia fix ya, nggak bisa diganti pakai cooler lain. Harus pakai cooler yang sama. Jadi kalau kamu mau upgrade cooler, ya otomatis dia nggak bisa dipakai. Tapi dengan hasilnya seperti itu, kalau saya bilang sih worth it banget kali ya. Harga coolernya mahal, harga casingnya mahal, nambah 100 ribu, nggak terlalu ngefek. Tinggal eksperimen saya berikutnya adalah pengen bikin hal serupa tapi untuk GPU-nya. Cuma sepertinya bakal agak susah karena ukuran GPU-nya bakal besar. Jadi kalau dilubangin gede banget juga kelihatannya bakal nggak asik gitu ya. Apalagi kalau casingnya model kayak gini, dimana GPU-nya normal masangnya bukan berdiri gitu ya. Jadi kalau mau modifikasi harus modif dari bagian bawah, platnya dilepas dan dibikin model kayak gini. Mungkin agak lebih ribet, jadi nggak tahu kapan bisa saya lakukan, tapi yang pasti ternyata modifikasi seperti ini bisa jadi solusi. Dan kalau kamu pengen mempraktekkan ini di tempat kamu, ya mau nggak mau memang PC-nya harus dibawa ke tukang bikin akrilik biar dia bisa ngukur langsung sesuai dengan dimensi cooler kamu masing-masing. Kalau pengen nyobain silakan cari tukang akrilik di tempat kamu, atau kalau kamu punya solusi yang lain dan udah berhasil diterapkan, bisa kamu ceritain di kolom komentar biar jadi inspirasi teman-teman yang lain.